Yang keempat, kita telah menerima hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Tercatat dalam Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Oke, minta salah satu membacakan untuk kita. Dan berikut kesaksian tentang Allah. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepadanya ketahui bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Atau memiliki Yesus Kristus yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau tidak memiliki Yesus Kristus dalam hati, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hati kita, maka kita telah memperoleh hidup yang kekal. Nah, diilustrasikan seperti ini. Ini adalah anak Allah. Ini adalah hidup yang kekal. Nah, ketika kita menerima anak Allah yaitu Yesus Kristus, pasti otomatisnya hidup yang kekal ada di dalam anaknya. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita telah memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal ada di dalam anaknya. Bisa paham? Bisa. Terima kasih. Ya, lanjut. Hal yang kelima yang kita terima adalah kita telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Hidup itu makna dari jari yang keempat, jadi jari yang paling kecil. Jari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menerima Kristus, kita masih kecil secara rohani dan kita membutuhkan pertumbuhan secara rohani. Adalah kita harus berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagus. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Ada teladan-teladan yang ada di dalam Alkitab yang mengingatkan kita tentang pentingnya doa. Contohnya Raja Daud, dia berdoa selama 7 kali dalam sehari. Kira-kira adik-adik berdoa berapa kali dalam sehari? 1 kali. Dia raja saja begitu perkasa, dia masih berdoa 7 kali dalam sehari. Kita yang bukan raja, kita yang kerja kebu, masa kita hanya berdoa 1 kali. Ini mengingatkan kepada kita semua, bahkan saya juga. Kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Yang kita, kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, kita tidak baca, maka kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Secara jasmani kita sehat-sehat, tetapi secara rohani kita mati rohani. Dari Injil Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa firman yang telah menjadi manusia. Di ayat yang pertama sudah menjelaskan bahwa firman yang telah menjadi manusia, yaitu roti hidup, yaitu gembala yang baik. Ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat mengikuti ibadah di gereja, taat sekolah minggu, taat menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan adik-adik sudah dengar 5 hal yang saya sampaikan, bisa ceritakan kepada orang lain, kepada orang tua, keluarga, supaya mereka juga diselamatkan. Bisa? Bisa. Jadi kita bisa ingat kembali ketika adik-adik belajar, bekerja, melihat ibu jari dalam kita melihat jari telunjuk, ingat sadar bahwa kita semua adalah